materi pertama tentang ibadah. Tapi juga ada yang ngunggahnya itu tidak sungguh-sungguh, hanya 1 lembar. Dan kasarnya itu nggak ada isinya, itu kan iman itu. Sama-sama unggah sesuatu itu. Dan itu nilainya nggak lulus. Kalau nggak lulus terus nanti kan juga sudah wassalam, kan mending tidak ikut sekalian. Ya, itu kan didanai dari dana negara. Maka itu tolong diperhatikan, yang diunggah itu memang betul-betul dari usaha yang dilakukan sendiri oleh mahasiswa setiap itu, dan ikuti petunjuknya, baca petunjuknya ya terus kemudian lakukan tugas itu dengan baik atau sebaik mungkin, baru kemudian diunggah. Itu dari 20 baru 17, tapi dari 17 itu saya lihat ada yang mengerikan itu, karena kok kayak begini. Tolong ini mumpung masih awal, baru semingguan ya, itu masih ada waktu untuk memperbaiki. Yang kedua, ini untuk resum itu, ya itu juga yang di kolom itu, kalau misal ada tulisan, mungkin ada peta konsep itu, maka pahami apa yang dimaksud peta konsep. Atau kalau nanti misalnya tidak konsep-konsep tentang apa itu, jadi bukan peta konsep. Kalau peta konsep, ya konsep map itu seperti apa, maka itu kemudian yang dilakukan ditulis ya peta konsep. Nah itu loh, karena saya lihat ada loh peta konsep, nggak ada peta konsepnya, itu berarti tidak sesuai dengan yang dimaksud itu. Kalau kemudian saya konsep-konsep dalam modul itu, itu kemudian ditulis apa itu ya, jadi itu pahami apa yang dimaksud, yang diinginkan. Kalau tadi tentang kelayakan, itu munggah itu ringkesan misalnya ada 50 halaman, masa itu cuma hanya berapa kalimat, itu nggak sampai 3 kalimat kemudian diunggah, itu juga sebenarnya nggak ada isinya tadi, itu jangan sampai segitu. Tapi juga jangan sebaliknya, itu kemudian tidak diringkos, itu hanya copy paste itu, karena di LMS itu langsung tampak kemiripannya berapa persen, itu juga nanti mempengaruhi penilaian. Ya, usahakan di bawah 20%. Nah, kalau banyak-banyak itu nanti berarti itu memang kerjanya hanya mindah, tidak ngeringkes itu. Nah, maka resum itu ada dari apa yang kita baca, kemudian ambil poin-poin pentingnya, dia dengan namanya resum itu ringkasan yang atau khulasan itu yang ketika dibaca orang itu paham, oh ini maksudnya. Ya misalnya ngomong najis ya, kalau peta konsep itu dibikinlah peta konsepnya tentang bersih dari najis itu apa, atau najis ada berapa macam dan seterusnya itu. Nah, kemudian itu ringkasan itu, kemudian misalnya najis mugolado itu. Nah, itu apa yang dimaksud, kemudian bagaimana cara mensucikannya misalnya. Jangan bersuci dari hadas itu seperti apa itu. Tapi intinya dibaca orang itu memahamkan. Nah, jadi tidak hanya kalau nanti mengurai beda lagi, karena ini resume untuk meringkas itu ya seringkas, tapi bukan kemudian pelit juga. Jadi hanya judul-judulnya saja, itu ya jangan. Tapi kalau misalnya rukun, nah itu misal kalau rukun sholat misalnya, sholat mayat misalnya, kan ada perawatan jenazah misalnya. Kalau rukun sholat itu, ini banyak, itu ya memang seperti itu. Arkanus sholat misalnya salah satu asar mau 13 ditulis semua, tapi tidak perlu diurai. Berdiri adalah, duduk adalah, ya rukun adalah, tidak usah itu. Nah, jadi itu terkait dengan meresum itu ya jangan pelit, tapi jangan hanya bebas. Itu yang kedua saya pesankan. Kemudian yang ketiga itu yang diresume itu kemudian
ada catatan kolom itu misalnya materi apa yang dirasa sulit gitu. Ya itu ya tolong itu memang dirasa sulit itu sebenarnya ada dua aspek itu. Satu menurut gurunya, ya ini sebagai mahasiswa, tapi dalam konteks ketika guru dalam pembelajaran itu misalnya ketika mau menjelaskan dalam konteks proses pembelajarannya itu, materi yang sulit itu apa, itu silakan, itu juga nanti diisi. Nah itu yang tiga hal yang perlu saya sampaikan dari yang sudah saya nilai itu. Kemudian tadi ada yang masih sangat memprihatinkan itu tidak lulus karena yang diunggah itu belum layak untuk diunggah. Terus kemudian teman yang lain ada kemiripan yang juga kategori banyak, tapi juga saya lihat banyak yang tidak mirip, betul-betul nulis sendiri, tapi juga jangan terlalu sederhana itu nanti persentase yang seru ini kalau sudah bisa 30% lebih, wah ini termasuk tidak bagus untuk karena terlalu banyak nyonteknya itu. Maka pesan saya usahakan kurang dari 20 atau kurang dari 25 lah, tapi lebih kecil lebih bagus, tapi tadi menjelaskan, jadi dibaca orang bisa saya baca itu, oh ngerti maksudnya itu. Nah itu untuk semua submateri yang 6 itu. Jadi ini masih ada waktu, jadi yang sudah mengunggah itu misalnya, tapi fokus untuk yang tahap sekarang yang tahap 3 ya, yang belum unggah sekali lagi segera diunggah, kemudian akan saya nilai. Dan memang kesempatan perbaikan itu ya memang secepat mungkin sebelum nanti kemudian sudah nggak bisa memperbaiki lagi. Kan ada tugas itu yang evaluasi juga itu. Nah, itu sebagai penjelasan dari apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu ya. Tolong itu menjadi perhatian bersama. Saya berharap ya apa yang diunggah itu betul-betul memang pekerjaan yang maksimal, dalam arti memang diusahakan. Dan ini satu tantangan, sekali lagi ini konsekuensi ya, karena full daring ada tugas, maka ini bagian mengatur waktu. Kalau dulu enak, waktu mahasiswa ada 1000 sekian, saya taruh di Jogja, mereka meninggalkan anak istri, keluarga, tetangga, dan sekolah madrasahnya itu. Memang mereka betul-betul kuliah itu berjihad betul. Itu maka yang dilakukan ya memang hanya untuk PPG. Kalau sekarang kan kayak malam Jumat nanti mimpin tahlilan atau ikut yasinan, ini kemudian nanti sambil ini kan jadi apalagi nanti jadi imam. Nah, itu misalnya kalau pas kita ada malam, tugas sekolah, tugas siang, ada tugas untuk mengajar. Ini hal-hal yang berkonsekuensi, ini sebagai tantangan, tapi jangan kemudian itu mengurangi kesungguhan itu. Ini ya, jadi catatan saya untuk apa yang sudah diunggah. Kalau masalah pendalaman materi sebenarnya saya yang sudah saya lakukan biasa itu setiap materi itu, tapi nanti terutama pada analisis bahan ajar. Oke, jadi nanti akan saya beri catatan-catatan terkait di modul yang diunggah nanti terkait dengan pemahaman keilmuannya itu. Saya beri ya. Jadi untuk resume ini sekali lagi artinya adalah baca, kemudian ditulis ulang resume itu, hindari copy paste yang berisiko itu kemudian nanti kaitannya dengan kemiripan, kemudian juga hindari yang asal munggah ya, terus kemudian
usahakan itu tulisan yang memang maksimal dari hasil pembacaan kemudian penulisan dari Bapak Ibu. Nah, itu dulu, silahkan yang ingin menyampaikan sesuatu. Ini ada kesempatan nanti kita sampai jam berapa? Biasanya saya maksimal 2 jam. Kalau misalnya nanti setengah 9 ada yang mau kegiatan yang lain ya boleh. Nah, ya silakan karena baru pertama ketemu, curhat apapun monggo. Ayo Bapak Ibu. Ini sudah berkurang jumlahnya. Kayaknya hilang 2 ini. Bapak. Ya, monggo, silakan. Terima kasih waktunya. Bapak, saya mau bertanya tentang tugas PJBL. Sebentar. Enggak, kalau sebentar. pemahaman saya. Halo. Enggak, ini fokus apa yang sudah dulu, PJBL nanti ya. Oh, baik. Baik. Siapa Pak? Oke, biar nanti kita urutan dulu. Nah, oh, siap. Ya, coba yang materi ini dulu. Ya Bapak Ibu. Saya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Saya mau nanya tentang masalah garapan yang kemiripan. Itu kemiripan antar teman atau kemiripan dengan modul ajar itu Pak? Oke. Kemiripan itu sebetulnya dalam bahasa pelacakan tulisan itu kemiripan dengan apa yang sudah ada. Jadi itu seseorang misalnya yang di sini itu misalnya nulis peta konsepnya. Ternyata tulisan itu diambil dari punya orang lain. Karena misalnya ada unggahan, misalnya angkatan kemarin, taruhlah itu sederhana, kemarin ada temennya, kan udah diunggah, nanti begitu diunggah lagi, lo kok 70%, berarti itu sontekannya luar biasa, itu berarti tingkat kebenarannya 70, bener nyonteknya itu maksudnya. Nah jadi itu tulisan orang lain, atau juga apalagi yang di LMS itu di modul itu hanya di copy paste itu kemiripannya 99% sudah itu pokoknya hanya dipindah itu. Nah itu maka kemiripan itu dengan yang sudah pernah dilakukan atau yang pernah ada. Nah kalau sesama teman ini nanti mana yang duluan, tapi di situ yang di LMS itu langsung nampak itu ada berapa persen itu. Maka tadi saya pesankan ya ini kan ya kalau kita belajar ya istilahnya kalau dulu kan kalau kita punya murid saja itu kan pesan jangan nyontek anak-anak, percaya diri, ini hasil usaha sendiri dan seterusnya itu. Masa kemudian gurunya ini untuk jadi profesional itu malah jadi teladan nyontek itu. Maka nanti sajahnya itu kan sadah ngapusi itu. Nah, dapat sertifikat pendidik itu tapi ternyata hasil contekan itu. Jangan sampai kemudian ada kasus kayak dokter itu. Nah ya, coba dokter 2 tahun itu yang kemudian baru dia udah melakukan tindakan berapa banyak itu kan dia dokter gadungan itu. Nah ini dan nanti juga jangan sampai itu. Nah dia hanya ngambil dana itu tadi contekannya itu kemungkinannya 3. 1 di modul itu sendiri, berarti itu langsung ngambil di LMS. Yang kedua apa yang sudah dilakukan oleh temannya atau yang sebelumnya atau dia cari di googling itu di Google ada ya. Itu apa yang sudah atau tadi kerja sama yang tidak bagus itu dan 1 dibikin untuk semua 20 podo kabeh itu tapi dosennya kan ngerti cuman nggak ngertinya itu wah ini jenis yang asli mana itu nah, nanti ya sanksinya itu. Nah itu 3 kemungkinan di situ ya maka tolong hindari itu. Tuh Pak Yakin dan yang lain ini Pak Dari silakan Pak. Ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ya. Tadi kan dijelaskan tentang kemiripan
apabila mengcopy paste punya peserta PPG sebelumnya, tahun sebelumnya, atau copy paste di modul apa namanya, di modul di dalam laptop, di copy paste, maka akan tinggi kemiripannya. Kalau misalnya apa? Kalau misalnya kita ketik Makanya hilang. Ini dari itu mana yang situ Bondo apa yang Jember itu saya lupa. Itu Bonto, Pak. Oke, ya. Iya, tapi kok hilang. Nah, nanti disambung Pak Dari, siapa yang lain? terdeteksi kemiripan, Bapak. Halo? Halo, suaranya hilang, gimana? Di puncak gunung itu, Pak. Ada itu, apa, kira-kira saja. Mohon maaf sih. Ya, oke, Mohon maaf. karena yang tadi apa gangguan cuaca. Di puncak gunung itu hilang. Iya, ya. Ya, Mohon ya, maaf, Pak. Muria. Sinyal ini berkurang di sini, Pak. Ya, Iya. Jadi, saya ulangi lagi ya, Pak. udah, insya Allah semoga tidak keliru. Nah, jadi kalau misalnya ngetik sendiri, kalimatnya yang persis sama juga itu karena itu nggak bisa copy paste atau itu nanti akan ketemu. Maka ada istilah itu yang nanti untuk Turnitin itu parafrase itu harus ada sesuatu yang dirubah. Jangan kemudian ngetik sendiri tapi persis itu kan berarti nggak mikir, hanya contekannya ditulis ulang. Nah, kalau tadi copy paste itu bukan nulis tapi itu hanya mindah. Ya, atau tadi kerja bersama itu berbagi, itu kemudian di-share itu. Nah, jadi ada yang nge-share itu juga tidak baik, ya, atau minta di-share. Kemudian copy paste juga tidak bagus, ngetik ulang yang persis juga tidak baik gitu. Nah, itu. Jadi sangat mungkin nanti ketemu ditulis apa sendiri tulis tangan tapi kok persis itu kan hanya mindah, hanya tikangeli sendiri itu. Ya misalnya caranya itu apa ada diganti kata yang diganti dengan apa, ada dikurangi dengan kalimat yang substansinya sama. Ya itu nanti akan apa terhindar. Tapi saya lihat yang sudah itu banyak yang tingkat kemiripannya itu rendah, bahkan ada yang 00 itu. Tapi ada yang 0 karena nulisnya sangat sedikit itu nggak mirip karena dia nggak ngisi. Ya, terus saya lihat ini soalnya gini Bapak dosen. Iya. Kemarin itu saya buat resume, saya print, modulnya itu saya print, Pak. Setelah itu saya buat resume, langsung diketik sama saya, diolah kata-kata itu bagaimana narasinya itu biar berubah tapi maksudnya itu sama, Pak dosen. Ya itu bagus, itu akan terhindar dari kemiripan. Ya, oke. Iya. Tapi setelah saya upload masih ada kemiripannya, Pak dosen. Itu ya, yang saya nggak sampai melampaui yang tadi saya bilang itu. Jadi kemiripan iya, yang masih ditolerir. Namun rendah, Pak dosen. Namun rendah. Nah, iya. Usahakan boleh itu ada kemiripan, mau tidak harus 0 itu. Ada yang 000 itu tapi ternyata ya memang 0 benar itu. Nah, itu diusahakan di bawah 20. Itu yang masih bagus itu. Ya, betul Pak dosen. Ya, oke. Ada yang saya upload itu langsung 0% Pak dosen. Oh, banyak yang 0 tadi. 0 saya lihat itu. Ya, misalnya hanya ditulis judul-judulnya saja. Ya, itu nanti pasti 0 itu karena iya, banyak. Misalnya ada 3 halaman, isinya itu hanya dari judul semua itu. Itu kan sangat ringkasnya itu. Itu ketemu 0% itu. Modulnya 40 halaman, resumnya 1 halaman. Itu kan enggak, misalnya ada yang 3 halaman itu tadi ditulis ringkas tapi menjelaskan. Oh, dibaca orang, oh paham maksudnya gitu loh ya. Diuraiannya singkat misalnya, tapi jangan pelit tadi. Ya, terima kasih Pak dosen. Ya, terima kasih Pak dosen. Ya, makasih. Siapa lanjut? Ibu-ibu belum? Ini mumpung masih awal itu. Ya. Bahkan ada di Bapak.
di Bapak. Halo. Silahkan Ibu, Bapak yang mau menyampaikan curhat. Ayo. Halo. Jadi ini misalnya ya, yang apa tentang toharoh, jadi cara toharoh dan sholat ya. Itu apa banyak yang persentase kemiripannya itu kecil sedikit, ya. Tapi jadi ini semua ini saya masih melihat di ambang toleransi karena kurang dari 20% dari yang sudah ngunggah ini. Ya ada 17 sudah ngunggah ini untuk modul toharoh. Jadi itu kemiripannya rendah, tertinggi 14, banyak yang 0. Tapi sebenarnya masih bisa dimaksimalkan. Ketika itu misalnya ya meresum itu dari apa yang sudah dibaca, kemudian di ringkas tapi menjelaskan. Ada yang mengerikan tadi karena yang diunggah cuma 1 halaman, ada yang 3 juga kurang, tapi ada juga yang sampai 9, ya. Tapi intinya itu kalau yang ditulis tadi sebut, kalau tulis peta konsep, maka peta konsep dipahami kemudian dituangkan di situ. Baru kemudian diurai apa saja. Nah, terus kemudian apa yang dianggap sulit menurut Bapak Ibu itu kemudian dituangkan di situ. Ya ini yang tentang toharoh. Tuh. Terus kemudian misalnya yang materi kedua tentang makanan minuman, ini juga dilihat dari persentasenya, ini masih bagus tingkat kemiripannya. Ini juga rendah, tidak sampai 20%. Bahkan banyak yang 0,000 itu. Tapi juga jangan sampai ini sudah tidak mirip, tapi isinya. Apa mau tak kasih contoh nama biar nanti untuk pelajaran. Ada bapak, ada ibu. Iya Pak. Nah, enggak usah. Dikasih contoh. Oh, kasih biar, contoh. Biar ini tahu. Nah, ada yang enggak ini cuman 1 halaman. Pak Makrus. Maka ini mesti enggak ada isinya. Ini nilainya itu tidak lulus. Oh. Ya paling hanya 50 tambah sedikit itu. Ngapain ikut PPG udah uang negara nanti itu tidak lulus kan sayang. Ya. Ini uang negara loh Bapak Ibu. Atau ada bantuan. Nah ini contoh ya. Ada ibu juga. Jadi kalau enggak resum kok cuman ini enggak ada isinya. Jadi konsep tuh enggak ada isinya. Nih. Ya. Terus nanti materi yang sulit itu ya ditulis, tapi maksudnya ini yang hanya sangat-sangat sedikit ini kan pelit itu. Nah, kalau ini kemudian dilakukan di semua materi kan pasti tidak lulus. Nah, kalau nanti lulus akan mengganggu yang lain itu. Nah, ini ya karena disebut itu satu contoh. Atau kasih contoh yang lain ibu-ibu. Tapi ya jangan kemudian stres. Itu ya begitu disebut. Ya karena itu enggak niat itu. Iya Pak. Dia ini 2 kali melakukan juga enggak niat itu. Halo, semoga ada orangnya. Tadi kan saya panggil enggak ada. Ya ini sekedar contoh-contoh itu, tapi untuk pembelajaran mumpung belum kebacut itu. Bisa tanya Pak, itu kalau bisa yang kurang maksimal
Kalau menurut saya mending diungkapkan saja siapa, nanti kan bisa diperbaiki daripada kita nggak tahu apakah kita itu masuk atau tidak. Ya Kan nanti dilihat nilainya. Kalau nilainya 105 berarti itu kebanyakan. Ya, kalau nilai itu kan apa? Karena maksimal 100. Ya, nanti kan bukan itu, oh kok nilai saya kok berlebih, ini terlalu murah dosennya itu. Ternyata itu 105 itu 2 materi jadi 1. Nggak lulus semua. Oke, ya udah pokoknya saya pesan itu yang sungguh-sungguh lah. Tapi tadi saya bilang kemiripan itu banyak nol, tapi ternyata isinya kan tidak maksimal, kok sayang. Ini ada contoh lain itu Pak Mengatik, ini yang untuk maju ketiga, tapi ini masih saya tolerir, tapi ini sudah masuk ke kuning ke merah ini 22,22%. Ya, jadi ini ya masih ada yang banyak yang 00 itu, tapi ya usahakan jangan 0 kemudian nilainya rendah itu. Ya, Pak, ini. mohon tanya, yang kemiripan itu batas maksimal itu berapa, Pak? Tadi saran saya usahakan kurang dari 20. Ada yang sampai 70%, ada yang 3. Nanti itu akan mempengaruhi dari penilaian. Jadi kalau karya ilmiah, misal skripsi, ya tesis, karena misalnya skripsi itu nanti ada sanksinya, karena misalnya maksimal 20% melampaui itu nggak bisa diujikan. Itu satu contoh. Kalau ini kan nggak sampai ke situ. Kan ini pekerjaan, ini untuk PPG, nah terus kemudian nanti akan mempengaruhi, oh ini hanya nyontek persen. Tapi tadi saya bilang diusahakan kurang dari 20 itu yang ideal. Tapi kalau misalnya kepeksa, wah tapi 25 ya itu kan udah 1/4. Ya udah itu maksimalnya segitu. Oh ada Pak 30, ada yang 36%. Ada yang saya pernah temukan lebih dari 70%. Waduh ciloko ini. Nah itu ya. Jadi ini sebetulnya Bapak Ibu bagus persentasenya. Kecil-kecil banyak 0, tapi ya misalnya ini tak sebut lah, ini ada contoh ini yang tentang makanan minuman. Nah, makanan minuman ini ada ditulis, tapi ini dari isinya ditulis peta konsep. Oke. Nah, ternyata memang ada peta konsepnya tentang hakikat, isinya apa ya. Sekalipun sebenarnya ada yang kurang, acuan bukunya itu apa ini tentang ketentuan hakikat sendiri, apa yang dimaksud pengertiannya itu sudah ada, terus hukumnya apa, dan seterusnya. Ini peta konsep dibuat, semoga ini tidak nyontek, jangan-jangan itu nyontek dari yang sudah bikin, atau bahkan Bapak Ibu ini saya buka kartu juga, ada guru-guru peserta PBG ini yang dandake, jadi dia membayari orang. Kalau anaknya sendiri atau suaminya, istrinya atau saudaranya atau apa itu, tapi dandake itu ada. Jadi membayar men piye iso dadi apik itu juga sebenarnya kan tidak bagus. Kan karpe ku pendidikan profesi mentambah pinter ya. Tapi itu pinter ngakali itu. Nah, ini kalau bikin kayak gini seorang guru bikin bagus, ini peta konsep akikah. Nah, gitu tuh kan. Terus di bawahnya ada ketentuannya, pengetahuan seterusnya. Ini isinya ini sudah baik ya. Ini kemudian sampai kontekstualisasi. Ini ada halaman materi yang dipahami waktu pelaksanaan akikah. Masa pelaksanaan akikah apa sulit itu? Tapi ya udah diisi materi yang sering mengalami miskonsepsi hukum akikah. Kayak begini kan, kalau guru-guru fikih itu masa hukum akikah itu tidak wajib misalnya bagi si anak. Tapi bagi orang tua wajibnya seperti apa itu juga nanti kan kullu gulamin rohinatun misalnya, setiap anak itu tergadekan itu. Nah itu terus bagaimanakah hukum akikah ini masa ke miskonsepsi. Nah kalau itu nanti di situ penjelasannya, ini sebenarnya isinya ada
apa peta konsep ya ada. Oke, baik, ini bagus, ini ada dibikin bagan ini itu menarik itu. Kemudian ureannya ini sudah apa mencerminkan dari yang dibaca. Ini contoh ini ya, saya enggak sebut nama. Terus nanti yang lain juga. Nah, itu untuk kemiripan dari yang sudah saya buka itu masih diambang toleransi, bahkan sampai yang modul zakat itu. Ya karena baru sedikit, ada yang baru 4, baru ini rendah-rendah di bawah 20, ada 14,8, 0,00 gitu. Nah, itu ya. Jadi jangan terlalu khawatir kemudian 0 semua tapi isinya kurang maksimal. Jadi tidak ada rumus bakunya misalnya 30% tidak lurus, tapi usahakan tidak kelihatan hanya ngambil dari punya orang lain atau tadi kontak di LMS itu, copy paste itu. Itu ya Ibu Bapak. Oke. Terus kalau untuk materi berikutnya itu tolong dimulai. Pokoknya malam ini kita fokus ke resum dulu, yang itu paling awal. Terus besok minggu depan kita akan lanjutkan lagi misalnya ke yang analisis bahan ajar, dan nanti berikutnya ke PJBL itu yang tadi sudah ada yang nanya itu ya. Halo, silakan, masih ada yang ingin bertanya, tapi saya juga kok heran, kok semua 17 itu mas belum ada yang mencapai 20 itu, apa yang 3 ini memang tidak lanjut. Sinyalnya buruk Pak, sinyalnya buruk Pak. Enggak, unggah itu loh, yang diunggah itu kan semua maksimal baru 17. Belum ada yang sampai 20. Mohon maaf Bapak, dari 20 itu yang mengikuti kelas kita ada 19 Bapak, karena yang satu kemarin infonya salah masuk kelas gitu nggih. Kemudian gitu. Tapi ini kok juga baru 17, berarti masih kurang 2. Itu ya, tolong nanti diingatkan temannya yang belum unggah ya. Ya oke. Terus kemudian sebenarnya masih ada kesempatan untuk perbaikan, tapi fokuskan pada misalnya sekarang pada materi yang ketiga, yaitu segera dibaca, kemudian dibuat resumnya ya. Terus kemudian yang tugas berikutnya misalnya itu di analisis, tapi malam ini kita fokus yang pertama dulu. Nah, itu biar kita urut dan nanti berikutnya ke analisisnya seperti apa. Terus sampai yang PJBL itu. Begitu ya. Iya. Baik, masih ada yang lain Bapak Ibu? Tidak ada Pak. Nah, oke, kalau tidak ada, ini jam 20.25, hampir setengah 8. Kayaknya cukup dulu ya malam hari ini. Nah, Ya Pak. Nah, baik, terima kasih Ibu Bapak, sekali lagi ini pesan saya, tolong pahami instruksinya, kemudian segera lakukan tugasnya dengan baik atau dimaksimalkan, dan diunggah itu sudah yakin ini sudah yang bagus itu ya itu. Dan kalau ada masalah teknis atau kebutuhan silahkan berkomunikasi, dan saya lihat di grup kan sudah bagus, tanya ke Bu Arifah itu. Ini pun tadi sebenarnya ada Bu Arifah masuk di grup ini sebentar gitu ya. Oke, baik, kita akhiri pertemuan virtual ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini sudah berkurang dari 19, 17 ini tanggal 15 itu nanti hilang sendiri.
Ya tetap semangat, salam sehat untuk Bapak Ibu, untuk kita semua, dan sukses untuk kita bersama. Ya Rabbal Alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oh, Terima kasih, Pak. oke, tutup ya. Iya, Pak. Matur suwun. Terima kasih banyak.